Dari kacamata Anda, apa sebenarnya kunci perbaikan tata kelola pertambangan agar jauh dari praktik korupsi dan ya masyarakat lingkungan dan Indonesia tidak lagi dirugikan dengan kasus-kasus luar biasa seperti ini, Pak? Ya, keburukan tata kelola memang harus kita akui. Pemerintah abai selama 5 sampai 10 tahun terakhir itu banyak hal yang justru banyak bocor, itu bukan hanya sekedar rembes tapi sudah banjir gitu, menurut saya. Jadi kalau pemerintahan yang baik itu kan levelnya mencegah rembes dan mencegah tiris gitu, istilahnya gitu. Nah, kita mencegah bocor aja nggak mampu, bahkan banjir gitu. Kan apa? Misalnya kasus BTS Kominfo. Masa proyek 10 triliun kerugian 8 triliun dan itu mampu memang dibongkar Kejaksaan Agung. Tapi kan bukan kita bangga di pembongkarannya, tapi kan kita memang malu bahwa tata kelola kita jelek. Bagaimana tender dimonopoli, diatur sedemikian rupa sejak awal dan kemudian harganya dibuat mahal, barangnya jelek bahkan fiktif. Zaman sekarang kok masih ada orang yang berani begitu. Ditambang juga begitu. Nikel justru dulu tanda kutip itu yang mencuri rakyat biasa dan kemudian ya dikasih upah oleh PT Timah. Sekarang malah perusahaan-perusahaan besar 5 tahun terakhir. Memang kita buruk, harus kita akui. Dan itu harusnya ini menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola. Yang bahkan bukan hanya mencegah bocor, tapi sampai mencegah tiris dan rembes. Jadi itu yang harus menjadikan semangat kita semua. Dan penguatan lembaga itu penting. Karena apa? Bagaimana penunjukan direksi yang begitu mudahnya, istilahnya itu mohon maaf, oknum yang nakal di direksi dari BUMN kita itu, istilahnya saya dapat apa, gitu loh. Bukan saya kemudian bekerja negara, negara dapat apa, harusnya kan begitu. Tapi kemudian saya dapat apa? Nah, kalau ini kan sudah bahaya. Dan itulah yang terjadi pada posisi rekrutmen juga sudah jelek, tata kelola jelek, kemudian pertanggungjawaban jelek, pengawasan juga oleh Kementerian BUMN juga jelek gitu. Bagaimana dulu Jiwasraya dan Asabri Ya. misalnya. Itu kan pengawasannya sangat jelek. Itu loh. Jadi ini tata kelola memang menjadi isu utama dan saya mau tidak mau menyalahkan pemerintah bahwa dalam 5 sampai 10 tahun terakhir itu betul-betul pengawasan jelek dan kemudian banyak orang berani membuat banjir negara ini gitu. Jiwasraya nggak terjadi di pemerintahan sebelum-sebelumnya, tapi sekarang berani. Dan BTS Kominfo itu di zaman Orde Baru aja mungkin nggak berani sebegitu vulgarnya. Jadi itu yang saya kira yang harus memang betul-betul dibenahi. Dan kedua misalnya terhadap penanganan perkara ini. Ya saya kan punya catatan, Harvey Muiz itu aja tahun 2019 hanya dapat 1,6 miliar. Sementara ada yang lain yang dapatnya 30-an miliar. Berarti kan hanya 5%. Yang dapat 95% belum dikejar oleh Kejaksaan Agung. Nah ini yang disclaimer saya, FBS saya belum tentu saksi yang diperiksa kemarin gitu. Bisa iya, bisa bukan. Tapi saya akan membuka itu nanti kalau Kejaksaan Agung lemot dan saya gugat pra peradilan. Tapi saya tetap disclaimer, asas praduga tidak bersalah. Bisa aja yang di bawah-bawah yang menipu, yang di tengah-tengah yang menipu, yang pemilik modal yang bos besarnya mungkin juga bisa aja ditipu oleh yang menengah, yang beli Rolls Royce, beli pesawat segala macam. Bisa aja yang pemilik saham sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ya, kita praduga tidak bersalah begitu kira-kira. Sabrina, masih.